Halo teman-teman, kembali lagi pada konten diksi atau edukasi masa kini. Kali ini kita akan membahas tentang seputar bank syariah. Semua orang pasti tahu bahwa bank muamalat adalah bank syariah pertama. Tapi kenyataannya, bank syariah muamalat bukanlah bank syariah pertama. Pasti teman-teman semua pada penasaran. Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya. Pada konten diksi sebelumnya telah dijelaskan bahwa negara yang memiliki aset syariah terbesar di dunia yaitu adalah negara Iran. Walaupun Iran dinobatkan menjadi negara dengan aset keuangan syariah tertinggi di dunia, namun pada kenyataannya negara Iran ini bukanlah merupakan negara pelopor bagi industri syariah. Berdasarkan sejarah keuangan syariah di dunia, sebelum negara Iran melakukan revolusinya, negara-negara lain telah berusaha untuk menciptakan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah. Gagasan mengenai bank syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam. Misalnya Anwar Quraisy pada tahun 1946, dilanjut dengan Naim Siddiqui pada tahun 1948, hingga Mahmud Ahmad pada tahun 1952. Salah satu upayanya adalah dalam penerapan lembaga keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Perintisan penerapan sistem profit and loss sharing sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah telah tercatat ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya pengelolaan dana haji secara non-konvensional di Pakistan dan Malaysia. Tetapi sejarah lain menceritakan bahwa pada tahun 1963 pertama kali bank syariah adalah Mit Gomer Local Saving Bank didirikan oleh Dr. Ahmad El Nazar di kota kecil Mesir yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposan bank ini meningkat luar biasa dari 17.560 orang di tahun pertama hingga menjadi 251.152 orang pada tahun selanjutnya. Jumlah tabungan pun meningkat drastis dari 40.944 pon Mesir di akhir tahun pertama menjadi 1.828.375 pon Mesir di akhir periode selanjutnya. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, maka Mit Gomer mulai mengalami kemunduran, sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada 1967. Pengambil alihan ini menyebabkan prinsip non-bunga pada Mit Gomer mulai ditinggalkan, sehingga bank ini kembali beroperasi berdasarkan bunga. Hingga pada tahun 1971, akhirnya konsep non-bunga kembali dibangkitkan pada masa rejim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank. Tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh Mit Gomer. Kesuksesan Mit Gomer ini memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Hal tersebut yang menggerakkan didirikannya bank syariah di negara lain seperti Dubai Islamic Bank di Dubai pada tahun 1975, Bank Kuwait Finance House di Kuwait pada 1977, Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan pada tahun 1977, dan Qatar Islamic Bank di Qatar pada tahun 1982. Pergerakan munculnya perbankan syariah di dunia sangatlah cepat hingga ke kawasan Asia. Negara Malaysia pun mendirikan bank syariah pada tahun 1983. Hingga ke kawasan Eropa dan Amerika pada tahun 1983 dengan berdirinya The International Islamic Bank of Denmark yang merupakan bank syariah pertama yang berdiri di kawasan Eropa. Kemudian disusul oleh Citibank, ANZ Bank, Case Manhattan Bank, dan Jardine Fleming yang juga membuka jendela bank syariah.
Dan di negara Indonesia pun, perbankan syariah baru muncul pertama pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim. Hingga saat ini, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik. Hal ini dengan dilihat dengan bertambahnya bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, per Agustus 2019 lalu, jumlah industri bank umum syariah tercatat sebanyak 14 bank dan jumlah unit usaha syariah sebanyak 20 bank serta bank pembiayaan rakyat syariah sebanyak 164 bank. Dan pada Global Islamic Finance Report 2019 lalu, negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah, negara Indonesia berada pada urutan pertama. Jadi, kesimpulannya, pada literatur ekonomi Islam, khususnya yang membahas sejarah perbankan syariah, lebih banyak menuliskan bahwa eksperimen perbankan syariah modern pertama kali dapat dilacak pada pendirian Mit Gomer Saving Bank di Mesir. Dan jelas bahwa Bank Muamalat bukanlah bank syariah pertama di dunia, melainkan bank syariah pertama di negara Indonesia. Begitulah edukasi masa kini yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih semuanya.